Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan mencoba mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Di sini kita diminta untuk membuat aplikasi restoran juga, sama seperti tugas pertama ya, hanya saja ini ada beberapa pengembangan. Oke, di sini yang pertama kita diminta untuk input menu. Program harus memiliki data menu makanan dan minuman beserta harganya. Data ini dapat disimpan dalam sebuah array. Setiap menu harus memiliki nama, harga, kategori makanan minuman. Ini sama dengan tugas pertama. Di sini saya taruh konstruktornya di file terpisah di menu.java. Kemudian untuk yang kedua diminta pemesanan. Program harus memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan dan minuman berdasarkan daftar menu yang ditampilkan sebelumnya, sama dengan tugas 1. Kemudian pelanggan dapat memasukkan menu-menu yang ingin mereka pesan tidak terbatas sehingga pelanggan melakukan input selesai. Kemudian ada catatan, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu restoran ada, sistem akan terus minta input kembali. Ini berarti kita harus memerlukan fungsi perulangan di sini. Saya biasa memakai try catch untuk menangkap error yang tidak sesuai oleh input ini. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian untuk menghitung total biaya, ini sama dengan tugas pertama ya, ada pajaknya 10%, ada biaya pelayanan, sama diskon. Kemudian ada promo juga. Kemudian mencetak struk ini sama juga ya, bedanya ini karena kita jumlah pesanannya belum pasti, jadi harus dinamis ini untuk listnya. Jadi kita akan buatkan array yang dinamis nanti. Kemudian untuk ini yang baru, manajemen menu aplikasi. Jadi programnya ini selain menu untuk pemesanan juga ada pengelolaan menu, di mana menunya ini dapat ditambahkan menu baru, harga yang ada bisa diubah, sama bisa dihapus menunya. Kemudian bisa kembali ke menu sebelumnya apabila kita sudah memilih salah satu menunya. Kemudian pada saat mengubah dan menghapus akan munculkan daftar menu dan kita menginput nomor menunya. Lalu ada konfirmasi sebelum eksekusi, ya, yes or no. Kemudian kembali menu pengelolaan. Oke, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus minta input kembali. Berarti kita perlu validasi juga apakah input yang diberikan itu sudah sesuai. Oke, mungkin kita langsung saja ke penjelasannya. Di sini untuk saya menggunakan ini ya, arraylist. Kenapa? Karena di sini kita belum tahu pasti jumlahnya dan dia bisa dinamis, bisa maju, bisa nambah, bisa berkurang untuk daftar menunya. Jadi kita juga perlu array-nya yang dinamis juga di sini. Kemudian ini seperti biasa di hardcode di sini untuk daftar menu awal. Jadi yang diminta itu 4 menu sama seperti tugas pertama. Kemudian di sini saya melakukan untuk menu utamanya, di mana kita melihat pemesanan dan manajemen menu. Di sini saya memakai perulangan ini ya, dengan variabel berjalan ini saya buat. Dia boolean bernilai true, dan selama berjalan ini nilainya masih belum sesuai dengan yang kita minta, dia akan terus mengulang. Di sini saya menggunakan switch case. Jadi kenapa tidak menggunakan if? Karena kita pilihannya sudah jelas di sini, discrete. Karena bukan tentang nilai, lebih mudah menggunakan switch case. Jadi untuk case tertentu kita bisa menentukan output yang kita inginkan. Jadi di sini ada try catch. Catch ini fungsinya untuk menangkap salah input, misalnya input yang tidak sesuai. Ini kita akan minta inputnya nanti memasukkan angka. Jadi kita beri di sini variabelnya integer int. Nah, apabila ternyata yang dimasukkan itu huruf, nanti akan ditangkap oleh catch di sini input mismatch exception kemudian akan diminta untuk mengulang lagi nanti untuk
inputnya. Jadi akan diminta untuk masukkan ulang sampai sesuai dengan yang diminta, bisa 1, 2, 0. Dan apabila milih 1, maka akan masuk ke proses pesanan. Di sini nanti sudah ada metodenya juga ya. Kemudian kelola menu juga, kalau kita pilih ini yang nomor 2. Kemudian 0 itu akan keluar, karena ini di menu utama di awal, jadi ada pesan terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Dan apabila yang lain, maka akan muncul pilihan tidak valid. Defaultnya di sini kita set itu. Kemudian ini ada modul transaksi. Ini fungsinya untuk pemesanan, di mana kita akan membuat di sini array list bertipe integer yang akan menampung ini, nanti yang akan menampung item-item yang akan dipilih oleh pelanggan. Jadi nanti sementara akan ditampung di sini supaya nanti untuk ditampilkan lagi waktu di stroke. Ini juga sama, tadi misalnya ini kita pakai perulangan ya, dengan logika yang sama. Apabila inputnya tidak sesuai, maka akan diminta untuk mengulangi lagi. Di sini ada continue, ada break. Break ini misalnya pilih 0, dia akan selesai perulangannya, ini loopnya, jadi dia akan lanjut ke sintaks berikutnya. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menampung menu pesanan. Kemudian di sini ada modul pembayaran, ini stroke. Jadi di sini nanti ada penentuan apakah dia dapat diskon atau tidak. Ini kurang lebih sih dengan yang tugas pertama. Jadi di sini hanya bermain format saja supaya lebih rapi saja untuk ditampilkan nanti. Kemudian setelah itu ada manajemen menu. Nah, ini dimana kita bisa menambah, mengubah, dan menghapus menu. Jadi ini kelola menu, maka kita akan masuk ke sini kalau tadi di awal itu kita pilih yang ini ya, case 2 ya. Kita akan masuk ke sini. Kelola menu. Nah, di sini juga kurang lebih kita bisa memilih menu, nanti akan, kalau kita bisa juga, kita akan coba nanti bagaimana kalau kita menambah menu, bagaimana jika kita mengubah harga, sama kita menghapus menu yang ada beserta konfirmasinya, validasinya. Oke, ini agak panjang ya karena kita harus memprediksi seluruh input yang salah. Jadi misalnya di 3 menu ini ditambah menu ubah harga dan hapus menu, ini kan masing-masing ada sub menunya lagi. Itu kita juga harus membuat perulangan di situ supaya program ini tidak error di tengah jalan kalau misalnya ada input yang tidak sesuai. Oke, kemudian ini untuk menampilkan daftar menu yang akan selalu dipanggil setiap kali kita mau melakukan pemesanan atau mau mengubah menu di situ, di menu admin. Kemudian ada juga yang tambahan. Nah, ini di sini ada juga yang saya tambahkan. Apabila daftar menunya ini kosong, maka dia akan mengeluarkan pesan, maaf belum ada menu yang tersedia untuk dipesan. Loh, tapi kan kita di sini sudah memasukkan menu, jadi tidak mungkin kosong. Berarti di awal, memang betul di awal tidak mungkin kosong, tapi karena di sini kita ada menu untuk menghapus, maka itu bisa kemungkinan menunya itu semuanya dihapus. Jadi di situ kita perlunya ada apa istilahnya, mitigasinya supaya nanti tidak terjadi error. Oke, mungkin kita langsung saja jalankan programnya ya, sambil kita tes poin-poinnya yang di soal. Oke, saat dijalankan ini menu utamanya ada pemesanan, manajemen menu, dan keluar. Tadi menu sudah kita masukkan ya, ada 4 kategori makanan dan 4 kategori minuman, kemudian beserta nama menunya dan harga. Oke, sekarang kita tes dulu pemesanan. Memungkinkan pelanggan memesan makanan di menu berdasarkan daftar menu yang ditampilkan. Oke, kita akan coba masuk ke pemesanan. Di sini ada beberapa menu. Kita akan coba. Nah, coba kita bagaimana kalau kita pesan nomor 9, kan nggak ada nomor 9 ya.
0 untuk selesai, kita 9. Nah, menu tidak tersedia, silakan input kembali. Nah, di sini perintahnya jika menginput nilai atau teks di luar dari pilihan menu perasaan Anda, sistem akan terus minta input. Bagaimana kalau kita inputnya min 1? Sama, ini errornya sudah terhandle ya untuk angka. Kemudian bagaimana kalau huruf? Kalau kita masukkan huruf, input harus berupa angka. Oke, berarti ini yang diminta sudah sesuai ya. Nah, kita akan coba pesan sekarang. Misalnya kita coba pesan ketoprak. Oke. Nah, di sini kenapa ini saya setting supaya kalau setelah kita pilih menunya, dia akan ditampilkan di sini supaya kita yakin bahwa yang kita pilih tadi sudah sesuai. Jumlah untuk ketoprak misalnya 10 ya. Kemudian kita coba lagi siomay. Kita pesan 10. Oke, kita coba 2 item ini. Selesai. Nah, struknya muncul di sini. Di sini nilainya 350.000 ya. Jadi dapat ada pajaknya 10%, kemudian dia dapat diskon 10%. Jadi pajak dan diskon sama, saling mengurangi. Kemudian biaya layanan. Dan di sini hasilnya 370.000. Kenapa tidak dapat minuman free ini? Karena penawaran beli gratis satunya itu apabila ini kategori minuman, untuk salah satu kategori minuman, karena di sini dia memesan minuman, jadinya ini. Oh maaf, ternyata nih setelah saya baca penawaran beli satu gratis satu ini, jika total biaya kerusuhan, berarti walaupun tidak pesan minuman ini seharusnya tetap dapat promo. Oke, nanti kita perbaiki di belakang. Kemudian ini juga pelanggan dapat masukkan menu. Oke, ini sudah tadi. Program total biaya sudah. Oke, kita coba kembali ya. Oh maaf, ini sudah di menu utama. Kalau kita 0 nanti akan keluar. Kita coba dulu keluar. Oke, termasuk menggunakan. Oke, close ya. Kita buka lagi. Di sini kita run dulu. Kita akan coba ke manajemen menu aplikasi, dimana di sini kita bisa mengubah menu. Oke, nomor 2. Nah, di sini kita akan coba yang pertama. Oke, navigasi menu dapat kembali ke menu parent. Oke, di sini ada kembali ya 0. Kita selalu pakai 0 di sini untuk kembali. Ini kembali menu utama. Oke, nomor 2. Misalnya kita mau ubah harga dulu deh. Ubah harga. Yang kita ubah nomor 6, misalnya es jeruk kita mau naikin 10.000, bensin mahal, jadinya kita naikin. Oke, harga baru misalnya 10.000 ya. Nah, di sini ada konfirmasi apakah Anda yakin. Kemudian sebelum eksekusi konfirmasi ini sudah muncul. Jika sudah yakin, dapat input ya. Kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Oke, jadi di sini kita bisa ketik ya. Harga berhasil diubah. Sekarang kita cek lagi. Es jeruk. Oke, di sini sudah berubah 10.000 harganya. Nah, bagaimana kalau kita jawab tidak? Misalnya yang es teh kita naikkan juga 10.000. Apakah Anda yakin? Tidak. Perubahan dibatalkan. Kita cek lagi harganya. Oke, es teh masih 5.000. Kemudian apalagi yang diminta jika melihat ya. Oke, jika menginput nilai teks di luar dari pilihan menu yang ada, sistem akan terus meminta input. Oke, misalnya kita di sini nggak ada nomor 12, kita dengan 12. Nomor menu tidak ada, silakan coba lagi. Nomor menu diubah, misalnya kita huruf. Oke, harus berangkat. Jadi masih tetap seperti tadi ya. Oke, kita 0 coba. Oh, tidak bisa juga. Oke, kita coba 8. Harga baru 12.000. Dan ya, kita coba. Oke, untuk tambah menu kita coba ya. Sekarang tambah menu kategori makanan minuman. Nah, ini misalnya kita masukkan tidak sesuai makanan atau minuman, misalnya angka ya. Oke, tidak valid, harus masukkan makanan atau minuman. Di sini juga untuk memasukkan itu sudah saya setting supaya dia tidak cache sensitif ya, jadi cache insensitif.
misalnya memasukkan makanan begini huruf kecil semua, itu bisa akan diterima dan nanti dia akan di convert menjadi seperti ini supaya seragam nanti. Tapi untuk inputnya bebas capsnya, tapi nanti untuk disimpan di database dia akan tetap mengikuti kaidah penulisan yang kita tetapkan. Oke, misalnya kita masukkan makanan nasi kucing misalnya 5.000. Oke, menu udah ditambahkan. Kita tambah lagi coba minuman. Tadi kan huruf besar, kita coba, atau kita besar kecil kita selang-selangin. Menunya namanya es teler 25.000 misal. Oke, sekarang kita cek, coba diubah harga ya, ada nggak? Nah, di sini sudah ada nasi kucing harga 5.000 dan es teler harga 25.000. Oh, ini kurang rapi ya karena nomor, tapi nggak apa-apa. Nah, ini kenapa nomornya ini berurutan ya, karena dia di array itu urutannya dia masuknya di belakang dia. Jadi last in first out lah dia. Kalau misalnya dia karena masuknya belakangan, jadi dia dapat nomornya di belakang. Sebenarnya bisa ini kita urutkan ulang, tapi nanti jadi over engineering, jadi saya rasa ini cukup. Oke, kita mau coba ubah harga tadi yang baru ya, 9, harga barunya 10.000 naik ya. Oke, sekarang kita coba hapus menu setelah kita bisa nambah. Oh, mungkin kita coba pesan dulu kali, bagaimana menu barunya, apakah sudah muncul di sini. Oke, sudah muncul ya. Kita coba pesan nasi kucing tadi ya, 10 sama es telernya 5. Kita selesai. Oke, struknya sudah ada di sini, nasi kucing dan es teler. Oke, dan ini dapat promo beri. Oh ya, ini nanti kita akan ubah karena di sini harusnya dia walaupun tidak beli minuman tetap dapat promo di atas 50.000. Oke, sekarang kita coba hapus menu. Nah, kita akan hapus semua coba ya dari nomor 1 ya. Oke, kita hapus lagi. Nah, tadi sudah hilang ya, nomor 1-nya Batagor hilang, dan di sini gado-gado dia kan karena hilang dia geser indeksnya, jadi yang awalnya 2 jadi 1 dia. Kalau di array-nya di indeks 0 dia ini ya, indeks pertama karena pertama ya ini. Kemudian gado-gado ke top, kita akan hapus semua ya. Kemudian kita repeat aja terus, 3 1 ya, 3 1 ya, 3 1 ya, 3 1 ya, 3. Oke, 1 ya, 3 1. Ini tinggal menunya 1 makanan 1 minuman ya, 3 1. Oke, ini tinggal habis sudah makanan ya, tinggal minuman. Kita hapus juga ini ya. Oke, bagaimana kalau kita mau ubah harga atau hapus lagi? Ini kan sudah habis ya, belum ada menu yang terdaftar. Oke, kita kembali, misalnya kita mau pesan, maaf belum ada menu yang tersedia untuk pesan. Oke, berarti sudah semua. Kita keluar dulu, saya akan perbaiki dulu ya untuk yang tadi logiknya supaya promo itu tetap dapat walaupun dia tidak pesan minuman. Oke, kita coba lagi ya. Ini sudah saya ubah. Kita pesan lagi siomay 20 misalnya, langsung aja banyak ya supaya di atas 50.000. Oke, selesai. Oke, selamat Anda mendapatkan promo. Oke, ini karena banyak ya, mungkin kita coba lagi keluar dulu, pesan ulang yang 50.000 aja. Mungkin ketopraknya 2 sama gado-gadonya 1. Ini kita pesan makanan semua ya. Oke, harusnya 50.000 dapat nggak? Oh, ini karena 50.000 tadi ya ininya. Jadi itu belum termasuk di atas 50, jadi 50.000 pas belum ini, jadi kita kurang tadi ya. Oke, kita tes lagi, misalnya Batagornya 3 ya,
kita pesan paket order 3 kan 45.000 tambahin 10.000 lagi. Mungkin es jeruknya 2. Oke, kita cek. Oke, sudah dapat promo di sini ya, karena di sini pesannya sudah melebihi subtotalnya melebihi 50.000, jadi dia dapat promo. Oke, mungkin sekian tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.